Ya, Mas Agus sehat ya? Mas Agus sehat? Alhamdulillah, Bu. Sehat. Alhamdulillah, yang berbahagia kali ini ya. Baik, teman-teman sekalian juga, Pak Roni. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang yang cerah ini, kita bisa menyedangkan skripsi saudara Agus, panjang sekali namanya itu. Agus Muhammad Fatih Umam Hidayatullah ya. Dengan judul Kematangan Beragama Individu dalam Menjaga Kualitas Hidup Lansia Panti Madania Yogyakarta. Telah hadir di hadapan saudara sekalian, calon pembimbing saudara, Bapak Roni Ismail STHIM Hum ya, yang sudah berkenan hadir pada kesempatan ini. Terima kasih Pak. Kemudian teman-teman juga yang sudah on time join dalam Zoom kali ini. Baik, saya kasih waktu 7 menit ya, kurang lebih untuk menerangkan isi dari proposal saudara. Baik, kami persilahkan kepada Mas Agus Muhammad Fatih Umam Hidayatullah dengan NIM 18105020016. Disilahkan, monggo. Oke, jadi judul proposal skripsi saya adalah Kematangan Beragama Individu dalam Menjaga Kualitas Hidup Lansia Panti Madania Yogyakarta. Jadi latar belakang dari skripsi ini adalah sejalan dengan bertambahnya usia seseorang sampai ke lansia, aspek spiritual individu kan juga akan ikut berubah dan mempengaruhi kematangan individu tersebut. Nah, kenapa saya tertarik mengambil penelitian di panti? Karena salah satu faktor yang membuat saya tertarik adalah hilangnya fungsi keluarga untuk memberikan pelayanan pada orang-orang lansia, disebabkan mereka lebih suka coba mengembangkan diri sehingga mengabaikan tugasnya untuk merawat orang tua dan lebih memilih melimpahkan tugasnya kepada lembaga sosial seperti panti. Ya memang sih faktor ini cukup rumit, tapi kalau kita ambil secara garis besarnya seperti itu. Kemudian mengapa kematangan beragama? Karena kan individu yang matang keberagamannya akan memiliki kontrol yang baik dalam mengendalikan dirinya sendiri. Terus kenapa kaitannya dengan kualitas hidup? Kualitas hidup kan adalah sejauh mana seseorang dapat merasakan dan menikmati terjadinya segala peristiwa penting dalam kehidupannya. Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah untuk memperkaya hasanah ilmu, terutama yang berkaitan dengan kematangan beragama. Dan manfaat praktisnya adalah menambah wawasan dan pengetahuan terkait kematangan beragama itu sendiri. Tinjauan pustaka tentang perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah menjadikan lansia di Panti Madania sebagai objek dan menggunakan teori kematangan beragama Alpert untuk menganalisis objek. Nah, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dan kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah menggunakan psikologi agama. Sumber penelitian adalah primer lewat objek penelitian lapangan langsung dan narasumber. Terus sekundernya adalah lewat karya tulis menggunakan buku, skripsi, atau jurnal ilmiah yang terkait dengan penelitian ini. Itu sih secara garis besar. Kemudian teori saya menggunakan teori kematangan beragama. Lebih spesifiknya adalah teori milik Gordon Willard Alport yang ada 5 indikator kematangan beragama menurut Alport, yaitu 1. Berpengetahuan luas dan rendah hati, 2. Menjadikan agama sebagai kekuatan motivasi, 3. Memiliki moralitas yang konsisten, 4. Memiliki pandangan hidup yang komprehensif, 5. Memiliki pandangan hidup yang integral, dan terakhir adalah heuristik atau terus mencari kebenaran tepat. Artinya kebenaran yang dia yakini masih bisa disempurnakan dengan hasil temuannya yang lain.
kebenaran yang lain. Jadi kebenaran yang dia yakini semakin disempurnakan dengan apa yang dia temukan lagi di lain waktu. Begitu. Terima kasih. Tujuh menit kan. Mungkin kalau ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan saja karena kan tadi waktunya terputus-putus ya. Sudah, Mas. sudah. Baik. Ketika jenengan tidak ngomong dimatiin ya, karena ada suara kresek-kresek gitu ya. Nggak tahu dari mana ini. Selanjutnya kepada pembahas siapa dulu? Ananda, Anissa, Akil, Vivo ini siapa ini Vivo? Nggak diganti nih. Tuh ada nyelkop SPG HP. Vivo 1807 diganti rename ya. Merek. Monggo Iklan. siapa dulu? Iklan ini, wah nggak boleh deh. Oke baik, Mas Akil dia, kok malah keluar? Enggak, ada. Walah, diganti aja, rename gitu. Baik, Akil Diono monggo, karena paling atas sendiri ya, M Akil Diono monggo. Saya mau bertanya Bu ke Mas Agus. Videonya dibuka gimana ketika ngomong ya? Ya. Nah, ganteng. Ya Bu. Ini ketok ngono lho. Ini Monggo mau monggo. nanya ke Mas Agus terkait lokasi penelitian. Kenapa Mas Agus lebih memilih untuk melakukan penelitian di Panti Madania di Jogja ya? Kenapa nggak di panti lain misalkan? Mungkin itu aja sih Bu. Oke, terima kasih Mas Akil Diono. Sehat ya Iya Bu, sehat. Mas? Baik, selanjutnya Agus, sorry, Ananda Bagus Wirahadi. Monggo. Masih ada kereta. Iya, keren pokoknya. Monggo. Saya mau tanya ke Mas Agus, ini kematangan beragama yang seperti apa yang ingin disampaikan lewat penelitiannya tersebut. Jadi kan kalau saya melihat kematangan beragama kan seorang itu bisa matang kalau pertama kebutuhannya itu tercukupi. Apakah lewat panti ini kebutuhan menjadi solusi kematangan yang sehingga kematangan beragama sehingga dia para lansia tersebut itu tercukupi sama kebutuhannya, tercukupi kayak pendidikannya juga, jadi semakin lebih dekat dengan Tuhan, atau memang ini ya udah anggota keluarga itu lepas tangan aja gitu, kayak gitu. Ini seperti itu aja Bu. Oke, baik. Monggo silahkan. Sehat ya Mas ya? Itu di mana nih? Di pinggir jalan? Di masjid Bu. Oh, di masjid. Loh kok ada kereta? Iya, habis sholat. Iya, Wah. maksudnya samping rel. Oh, alah gitu. Sip lah, ketok oleh santri ya. Baik, Anissa monggo. Alhamdulillah. Anissa monggo, ada pertanyaan enggak? Ada Bu. Kalau Ya, saya itu yang melatar belakangi kenapa tertarik meneliti seorang lansia. Sudah ya? Oke. Silakan selanjutnya. Sudah ya? Ananda, Anissa, Akil, oke, sudah memenuhi persyaratan ya 3. Monggo, silakan Mas untuk dijawab, monggo. Agus.
Baik, saya akan menjawab sebisa saya. Pertama, pertanyaan dari Saudara Akil Diono tentang lokasi penelitian, kenapa lebih memilih di Panti Madania. Kenapa? Karena pertama, saya sudah punya akses ke situ, jadi sudah sedikit tahu tentang tempat penelitian itu. Itu sih. Terus kedua, kenapa di panti kayak gitu? Ya karena ya mungkin lebih ke perasaan sih kalau saya, karena saya kan melihat kayak orang-orang tua kalau di Jogja kebanyakan kan kalau yang masih punya keluarga itu ibarat hidupnya itu kan sudah berkecukupan lah, sudah bisa menikmati masa tua. Tapi kalau yang di panti kan saya belum pernah benar-benar melihat secara apa ya, secara langsung keseharian dan lain-lainnya. Jadi saya tertarik meneliti lansia di panti yaitu karena itu. Terus dari Ananda Bagus, pertanyaannya kematangan beragama seperti apa yang ingin disampaikan. Kalau kematangan beragama yang ingin saya sampaikan, bukan disampaikan sih, tapi yang ingin saya ketahui lebih ke hubungan sih, hubungan kematangan beragama dengan kualitas hidup lansia yang ada di panti. Soalnya kan kalau di usia lebih tua kan apa ya? Tadi kembali ke teorinya, menggunakan teori Albert kan isinya adalah kematangan beragama itu dibentuk dari pengalaman-pengalaman selama hidup. Nah, kalau lansia kan secara garis besar pengalamannya sudah cukup banyak lah, usia 60 tahun. Jadi saya menganggap kematangan beragama mereka itu sudah cukup. Tapi bagaimana hubungannya dengan kualitas hidup mereka di panti? Karena kan kalau di panti nggak semua lansia itu masih berkeluarga atau masih mampu untuk melakukan sebuah pekerjaan, atau bahkan sudah hidup sebatang kara, dan ya berbagai latar belakang itu sih menurut saya yang menarik untuk ditelisik. Jadi lebih ke bagaimana mereka memanage itu tadi, perasaan mereka lewat kematangan beragama dan kualitas hidup mereka. Terus yang terakhir dari Anissa Husnul, apa yang melatar belakangi tertarik meneliti lansia? Ya karena itu tadi sih, kalau seperti yang tadi Akil Diono, lansia kan orang-orang yang sudah memiliki pemikiran yang bisa dikatakan cukup matang. Jadi saya anggap kalau sekarang kematangan beragama mereka itu sudah cukup. Tapi bagaimana kematangan beragama itu bisa mempengaruhi kualitas hidup mereka atau tidak di panti itu. Begitu sih. Pengen tahu. Makanya pengen meneliti itu. Terima kasih. Baik, Mas Agus ya, terkait alasan-alasan mengapa Anda tertarik mengkaji lansia. Oke, baik. Sedikit masukan ya terhadap proposal saudara. Saya lihat dulu sebentar. Ketika Anda menulis proposal, apakah sudah melihat buku panduan penulisan skripsi belum? Jujur. Kalau jujur, ya sudah sih. Sudah, tapi sekilas jadinya mungkin beberapa ada yang kelewatan atau mungkin salah font. Nah, harusnya sebelum menulis proposal Anda membaca buku Hatam ya. Oke, ngapunten Hatam Bu. dulu, jadi setelah Hatam baru Anda menulis ya, karena ada beberapa tipe yang saya lihat secara teknis ya. Untuk teman-teman yang lain juga, meskipun sebetulnya sudah pada maju ya, yang lain lah, sebelum menulis harus lihat buku pedomannya itu ya, satu ya. Karena ini untuk menuntun Anda untuk menyusun skripsi yang lebih sistematis dan
sesuai dengan aturan gitu ya. Itu. Kemudian saya melihat judulnya, ya. Ini maksudnya apa ini? Kematangan beragama individu. Kenapa ada kata-kata individu di situ? Alasannya apa? Maksudnya kok individu? Individunya mengacu ke lansia itu. Ya nanti didiskusikan dengan Pak Roni ya, apakah itu kata-kata individu itu masih muncul atau enggak? Ataukah kematangan beragama lansia gitu atau bagaimana gitu kan? Kalau itu sama dengan individu, milih antara lansia dengan individu gitu. Misalnya kematangan beragama lansia dalam menjaga kualitas hidup di Panti Madania Yogyakarta gitu ya. Gitu ya. Jadi namanya itu Panti Madania atau lansia, ada lansianya? Saya mau nanya. Madania, Bu, karena sebenarnya di dalamnya itu ada anak kecilnya juga, tapi saya ingin lebih fokus ke lansianya. Nah, berarti kan kematangan beragama lansia adalah kualitas hidup di Panti Madania atau di Madinah. Apakah panti itu ada kata-kata Panti Madania atau Madania tok gitu loh? Namanya Panti Madania atau hanya Madania tok? Ya, oke, baik. Di itu ya kata teknis. Kemudian ini Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Usuludin ini kayaknya Anda tidak sesuai gitu. NIM-nya nggak kelihatan dan sebagainya. Baik, terkait latar belakang masalah, B-nya kecil. Nah, ini teknis saja. Yang saya dan dengar dari Anda tadi mengungkap latar belakangnya karena jenengan sudah deket gitu ya dengan lansia gitu ya. Maaf ini banyak orang di prodi. Jadi di lansia itu seperti apa gitu ya? Apakah ada perbedaan di lansia yang lain? Kalau semakin tua orangnya semakin religius enggak ya Pak Roni ya? Nah itu loh hal-hal begitu yang mungkin perlu. Kenapa itu lansia itu dijadikan spesial gitu ya? Saya kayak orang tua saya sudah semakin tua akhirnya dia religius. Nah atau seperti apa? Atau ada asumsi bahwa kalau sudah lansia itu kematangan religius, kematangan beragama itu tinggi atau piye kuwi Mas Agus? Kalau dari asumsi awalnya itu kematangannya sudah cukup matang karena kan di panti itu juga ada kegiatan keagamaannya juga sih, begitu. Ini yang karena soft copy ya Pak Roni, mungkin Pak Roni mungkin lebih jelas ya. Footnote nomor 5, 6, 7, atasnya ada garis itu apa, kemudian di halaman 5 juga ada garisnya, ataukah kesalahan apa gitu, gitu ya. Kemudian tinjauan pustaka, iya sudah tadi, maaf aku mesti malah ngomong, maaf tidak ngomong. Kemudian skripsi. Skripsi saudara Eko Napa S-nya besar, pertamanya kok garis miring, kemudian gitu ya. Isinya terkait apa, bertujuan, hanya tujuan aja ya, nggak ada intinya. Bedanya apa dengan teori atau buku-buku sebelumnya? Nggak hanya numpuk-numpuk gini ya, misalnya ya, saya melihat. Jurnal saudari, kenapa harus kayak resmi begini ya? Mungkin perlu dibetulkan ya nanti ya. Kemudian kerangka teori. Kalau garis ini maksudnya apa ini garis di judul kematangan beragama, kemudian ada garis. Kesalahan apa atau hanya laptop saya ya? Pas kalau di laptop saya udah benar sih. Maksudnya ini kenapa ada garis di sini ya? Ya mungkin HP saya. Kemudian footnote 12 kenapa ada ibitnya?
Waktu di Kemudian, PDF kan banyak garis, waktu di PDF kan banyak garis, Mas. iya kan? Ada garisnya ya? Oke, kemudian Alpot itu, nama Alpot itu banyak loh Mas. Mungkin perlu disebutkan nama panjang Alpot ya. Oh, iya Bu. Dan pilihan Alpot gitu. Karena Alpot itu nama pasaran ya, banyak banget ya. Coba Anda searching Alpot. Nah, kemudian buku asli enggak ini? Oh iya, sudah asli ya. Baik. Kalau itu nanti diterapkan, oke juga. Kenapa kok kualitas hidup yang Anda bidik? Nah, kayaknya belum ada yang itu sih. Belum ada yang meneliti. Karena belum ada gitu. Interview, kira-kira berapa orang yang kamu ingin wawancarai? 10 orang cukup enggak? 10. Jumlahnya berapa tuh? Kalau kemarin sih ada sekitar 17. Kalau kemarin. Wah, yo nanggung toh yo, sekalian bae 17 ngono. Oh, Atau mau didiskon? Ya, monggo lah. ya besok lah, Bu. Oke, baik. Saya rasa cukup ya. Kami serahkan kepada Bapak Roni Ismail ya, sekalian untuk membenahi di sana sini ya. Monggo disilahkan Pak Roni secukupnya 33 menit nggih. Terima kasih Bu Kaprodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Anissa Husno? Halo Anissa. Monggo. Halo Pak. Kamu DPS-nya saya toh? Iya Pak. Kok hilang Sekalian lama? aja. Lama banget menghilang. Ini lagi ongoing. Iya Ayo, Pak. saya nggak mau ditodong di hari-hari akhir loh. Walaupun nangis nggak akan saya tanda tangan. Bimbingan rutin ya, seminggu sekali apa 2 minggu sekali. Termasuk Agus ya, nanti bimbingannya luring, saya nggak mau daring. Kamu harus datang ke Jogja, saya ngantor terus di Prodi S2 sini. Udah datang. Oke, makasih ya Anissa atas pengakuan dosanya. Nggak pernah datang ya, kemudian nggak mana hilang. Ya, Agus. Iya. Kemarin ketemu saya di Prodi. Agak menemui saya. Baik, makasih. Ada saya mencatat 11 catatan dari Budian buat Anda. Saya mencatatnya. Kemudian ada dari Akil 1, dari Ananda Bagus 1, dari Anissa 1 ya. Yang pertanyaan kawan Anda itu semua sama, Mas. Mengapa Anda meneliti ini? Pertanyaan itu pertanyaan masalah penelitian. Problem akademiknya apa? Ya. Problem akademiknya apa? Mengapa toh penting? Itu dia, sama itu. Semua pembaca proposal Anda akan mengajukan pertanyaan yang sama. Dan pertanyaan itu akan Anda terima juga nanti sewaktu ujian skripsi. Maka Anda harus clearkan apa sih masalah penelitiannya. Kalau ini kan manusia dalam hidupnya mengalami perkembangan, iya itu bukan masalah penelitian, jelas itu. Dalam penelitian perjalanan hidup manusia, hal-hal yang terjadi mulai dari awal, iya itu betul. Walaupun Anda tidak ada footnote-nya, itu betul, itu sudah common sense. So, Anda harus merumuskan ulang latar belakang masalah Anda dengan bertanya ke diri Anda, misalnya, kenapa toh saya meneliti ini secara akademik? Bukan tempatnya dekat. Secara akademik apa? Misalnya Anda jawab jawaban 1, 2, 3, 4. Nah, itulah yang muncul di awal-awal paragraf. Karena subjudulnya kan latar belakang masalah, Mas. Harus ada masalah toh. Masalah apa? Masalah penelitian. Nah, itu nanti ketemu luring dengan saya. Apa tuh masalah penelitiannya? Itu pertanyaan 3 kawan Anda ya, juga pertanyaan saya yang harus diluruskan juga Budian tadi. Selanjutnya
catatan Budian itu betul ya Mas Agus. Kematangan beragama individu. Individu itu nggak usah muncul dalam psikologi itu studi individu, kecuali psikologi sosial. Ini kan psikologi agama toh, psikologi agama adalah psikologi, bukan sosiologi. Maka individunya Anda hilangkan. Kemudian mengapa kualitas hidup, Mas? Kenapa Anda pilih kualitas hidup? Itu bukan concern kajian kita di SAA, Mas. Kenapa Anda pilih kualitas hidup? Karena ya saya kira kalau kualitas hidup kan itu menyangkut ke bagaimana mereka menjalani hari-hari mereka, terus bisa hidup secara ideal. Enggak, kamu itu tentukan pilihan katanya yang keker. Mau nyari. Sorry. Kita ngomongin kereta, sorry. Karena kamu kayaknya terinspirasi oleh footnote 9. Rizky Dewi Putri Pertiwi. Itu judul skripsinya kualitas hidup karena memang fakultas perawatan. Itu pacar kamu kok. Sehingga kamu sangat terinspirasi. Oke? Nah, Anda akan kesulitan nanti. Sudah, tulis saja kematangan beragama para lansia. Walaupun problematik juga Mas nanti. Anda siapkan ujian jawabannya. Karena Mas, seperti Budian katakan, dalam psikologi perkembangan, baik teori perkembangan kognitif, moral, spiritual, sosial, orang semakin tua, orang normal, semakin tua itu semakin religius. Jadi kalau ada orang semakin tua tidak semakin religius, itu abnormal. Karena teorinya dalam psikologi perkembangan, perkembangan keagamaan itu sejalan dengan perkembangan kognitif dan psikologisnya. Ah, Mas Agus nggak ke situ kan? Semakin tua orang, semakin dewasa itu semakin religius. Mengapa? Dalam teori perkembangan ini ada bukunya saya, psikologi perkembangan, habis beli tadi. Karena keberagaman orang, keberagaman Anda nanti sejalan dengan perkembangan kognitifnya, perkembangan psikologisnya. Ya toh? Semakin tua orang secara psikologis semakin santun, semakin rendah hati, semakin tawadu, semakin syukur, ya toh? Semakin tua orang apa semakin banyak omong? Semakin banyak mengkritik, tidak kan? Ya toh? Semakin tua semakin banyak refleksi. Merefleksikan diri kan? Teori perkembangan kognitifnya Piaget begitu. Semakin tua semakin refleksi. Oke. Perkembangan psikologis semakin tua orang semakin tawadu, semakin qanaah, semakin syukur. Nah, maka nanti Anda akan ditanya oleh penguji, ngapain toh meneliti kematangan beragama lansia? Ya otomatis mereka akan semakin matang beragamanya kalau mereka perkembangan psikologisnya normal. Nah, kecuali abnormal, ada psikologi abnormal toh. Nah, bukunya tebal sekali tuh. Nah, gitu ya Mas Agus. Nah, itu Anda siapkan jawabannya dan itu harus ada di masalah penelitian di latar belakang masalah. Selain menjawab kenapa tempatnya di sana itu nggak terlalu penting. Karena tempat dimanapun bisa. Tetapi bahwa Anda meneliti kematangan beragama orang lansia, apakah tidak sia-sia gitu loh? Apakah tidak hanya penelitian steril yang ya memang akan begitu? Ya toh, kemudian nanti semakin sepuh ketika beliau sudah profesor dan sebagainya, ya pasti akan semakin tawadu, semakin rendah hati, emosinya sudah terkendali. Kita itu akan begitu kalau perkembangan psikologinya normal. Ya toh? Khairunas man tola umruhu wa hasuna amaluhu.
Nah, itu hadis Nabi. Jadi yang normal itu orang normal, itu kalau dalam terjemahan psikologi, orang normal itu orang yang semakin tua dan perilakunya, akhlaknya semakin baik. Tetapi orang yang tidak normal, wasyarrun nas man tola umruhu wasa'a amaluhu. Semakin tua tapi tidak semakin religius, tetapi semakin buruk perbuatannya. Nah, gitu Mas ya. Itu siapkan pertanyaan-pertanyaan itu, dan itu harus tercantum di latar belakang masalah. Oke, itu yang kedua ya. Tadi mengapa Anda meneliti ini, yang kedua ini. Ah, yang ketiga Mas. Kenapa Anda pakai teori Alport tentang kematangan beragama ini? Suaranya dinyalain. Masih mute. Kenapa Alport? Karena kan Alport menggunakan itu tadi. Alport, Tangan orang ganteng menurut Budian itu adalah orang yang bisa main gitar. Nah, Alport itu begitu. Orang matang beragama menurut Alport itu. Orang yang matang beragamanya menurut Alport itu siapa sih, Mas Agus? Ya, orang Dengan ciri-ciri itu? Ya, orang yang bisa pribadi, religius. Enggak. Orang akademis. Masa? Well differentiated and self-critical, motivational force. Iya. Gitu? Iya. Lansia nggak cocok Anda teliti, Anda analisis dengan teori Alport, nggak cocok. Mereka sudah tidak well differentiated and self-critical. Mereka sudah berhenti dari mikir macam-macam. Ibadah kok kesehariannya. Gitu? Tidak cocok, Mas. Ada teori lain yang lebih cocok. Siapa kira-kira teori kematangan beragama? Ganti. Siapa lagi? Selanjutnya. Selain Alport siapa? Teori siapa tentang kematangan beragama? Ada tokoh lain, Mas. Ada William James, ada Eric Fromm, ada Clark. Masing-masing beda. Kalau saya Budian, cewek cantik itu yang tinggi, gimana pun wajahnya, kalau tinggi cantik. Makanya istri saya itu tinggi. Tinggi. Nah, William James beda lagi, bukan akademisi, orang matang beragama itu, tetapi orang yang selalu apa, Mas? Wah, Anda harus belajar lagi nih, teori kematangan beragama banyak sekali. Seorang sufi, Eric Fromm, wah, sosialis. Nah, karakter para lansia di sana itu apakah orang yang humanis, apa sosialis, apa sufi kayak William James, atau akademisi kayak Alport. Maka Anda sesuaikan teorinya dengan subjek penelitian Anda di lapangan, ya Mas ya. Kalau ini nggak cocok, Mas. Itu untuk meneliti Budian itu. Untuk meneliti dosen-dosen Anda cocok dengan itu. Well differentiated itu kan berpengetahuan luas, Mas. Berilmu, alim. Oke, akademisi. Nah, itu yang Anda lupa ya dari kerangka teori itu. Nah, nanti rumusan masalah disesuaikan dengan masalah penelitian yang ada di situ, kerangka teori juga, kemudian hal-hal lain, Mas ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, metodologi penelitian juga kualitas hidup, ya nggak usah lah, Anda sampaikan, nggak selesai Anda. Karena Anda harus menganalisis kematangan beragama para lansia. Yang kedua, Anda mengkorelasikannya dengan kualitas hidupnya. Banyak kerjaannya, Mas, nambah. Anda S1, bukan
S1 ya Mas ya, diingat ya. Cukup menerapkan satu teori, satu monodisiplin saja. Anda kalau kualitas hidup nanti kesehatan dong. Jadi multidisiplin boleh lah, tapi Anda mempersulit diri Anda ya Mas ya. Coba bayangkan, Anda ingin memotret kematangan beragamanya dosen Anda nih, di SAA semua. Setelah ketahuan kematangan beragamanya, Anda mau korelasikan dengan kualitas hidup mereka. Dua pekerjaan kan? Betul nggak? Jangan hanya tersenyum Anda itu. Betul nggak? Nah, Anda jadi dua pekerjaan. Betul, Pak. Nanti kalau ingin multidisiplin, dua ilmu, nanti kalau di S2 AFI atau di S2 SAA ya lihatnya. Ya, kalau di S2 SAA. Oke, itu. Hal-hal lain nanti ketemu saya langsung deh Mas di Jogja. Nah, Anda di mana sekarang posisi? Posisi di mana Mas? Di Kebumen, Pak. Oke. Kerangka teori Anda sempurnakan. Selanjutnya Anda juga sempurnakan metode penelitian ya. Berapa orang subjek penelitiannya, mengapa memilih sejumlah orang itu, dan secara akademik. Bukan dekat rumah, bukan karena dekat dengan saya, bukan. Tapi secara akademik, ya, proporsional, keterwakilan dari semua subjek itu. Jika bisa 17-nya, penelitian Anda bagus sekali, bisa menyimpulkan dari semua itu ya. Oke. Saya kira itu, nanti yang detail-detail teknik penulisan seperti kemudian katakan melihat di buku panduan. Saya tidak mau jadi editor pribadi Anda. Saya tidak akan ngedit kata per kata. Saya tidak dikasih honor oleh prodi untuk mengedit skripsi Anda. Nggak ada di Remon ya kemudiannya. Terima kasih, selamat ya Mas. Anda sudah ini nanti ketemu saya. Kemudian. Terima kasih Budian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roni atas masukannya. Dicatat semua loh Mas Agus ya. Sudah, Bu. Ya, ya baik. Meskipun jaringannya agak putus nyambung tadi ya. Terima kasih kepada teman-teman juga yang sudah hadir kali ini, yang berbahagia khususnya Mas Agus ya. Semoga dilancarkan semuanya teman-teman juga ya. Baik, intinya bahwa pembimbing itu bukan tukang edit ya Mas ya. Jadi terkait penulisan dan sebagainya itu semoga sudah Anda tangani. Jadi pembimbing itu fokus kepada isi. Eman-eman kalau Pak Roni hanya diminta untuk edit ya Pak Roni ya. Jadi intinya seperti apa dan sebagainya. Baik, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.